paradigma sosiologi agama, paradigma baru sosiologi agama. Jadi eh, pembahasan kita tentang pendekatan pasar religi atau interpretasi agama melalui ekonomi, ya, interpretasi ekonomi agama. Siapa-siapa saja tokoh daripada paradigma baru ini, sebenarnya ini bukan tokoh-tokoh baru juga sih. Misalnya David Lehman, pendekatan-pendekatan ini diperbaharui oleh teori pilihan rasional, ya. Tokoh-tokoh yang dapat dikaitkan misalnya Rodney Stark, Roger Finke, Lawrence Stephen Warner, kayak gitu ya. Nah, pendekatan ekonomi agama juga menghasilkan wawasan tentang bagaimana pendekatan atau penurunan misalnya komunisme yang dikaji oleh Fenggang. Nah, pendekatan baru ini sering dikontraskan dengan teori-teori sosiologi agama di Eropa, ya. Bagi sosiolog Amerika, para sosiolog Eropa ini terlalu fokus pada makna yang dibutuhkan oleh aktor untuk memahami kehidupan atau untuk memahami realitas, gitu, atau untuk memahami dunia. Nah, paradigma yang berkaitan dengan dimensi ekonomi atau perilaku keagamaan ini termasuk dengan permintaan dan penawaran, ya. Jadi secara keseluruhan pendekatan pasar religi lebih menekankan pada sisi penawaran. Nah, dengan membenturkan secara khusus bagaimana tanggapan negara terhadap fenomena daripada pluralisme agama. Misalnya di Indonesia dihadirkan yang disebut dengan moderasi beragama untuk menangkap fenomena pluralitas beragama. Nah, bagi pendekatan pasar religi, pasar agama, ya, dengan pendekatan ekonomi, jadi kebijakan daripada pemerintah misalnya ini akan dapat mendorong persaingan di antara agama-agama di pasar agama. Nah, jadi karena pada umumnya sisi penawaran agama seringkali bergantung pada kebijakan negara terhadap persaingan antara agama-agama dalam masyarakat sipil. Itu di Amerika. Nah, tentu saja model pilihan rasional digunakan untuk menjelaskan sifat daripada dinamis perkembangan agama di Amerika, ya, sampai pada sekularisasi atau modernisasi beragama. Misalnya dalam buku Tocqueville membahas tentang demokrasi di Amerika yang dikeluarkan tahun 2000 gitu, ya. Jadi demokrasi di Amerika mengantarkan pada demokrasi agama. Nah, asumsi daripada demokrasi agama ini bahwa setiap tubuh agama memiliki atau setiap agama memiliki pendapat dan bahwa semua pendapat itu sama-sama valid dan telah berkontribusi pada keagamaan, pasar keagamaan di Amerika Serikat, di mana otoritas imam, pendeta, hierarki gereja tidak terlalu berperan lagi, atau yang kita kenal dengan deinstitusi atau deorganisasi, kayak gitu, ya. Nah, misalnya dalam pengertian David Martin mengeluarkan buku sekitar tahun 2002, yaitu yang meneliti gereja metodis merupakan daripada cikal bakal daripada modernisasi beragama. Hasil logisnya adalah bahwa setiap dari hasil logis daripada proposinya, penelitiannya, jadi setiap orang memiliki atau setiap pribadi itu memiliki agamanya masing-masing. Jadi setiap kita individu ini memiliki agama masing-masing gitu. Nah, model kedua itu adalah pasar agama atau pasar spiritualitas, di mana ada persaingan terhadap perebutan yang disebut dengan perebutan kesetiaan merek, kesetiaan brand dari makna konsumen, dari konsumen ini. Jadi praktik maupun objek keagamaan, ya, perebutan dari kesetiaan merek. Nah, pengertian dari spiritualitas pasar misalnya telah dieksplorasi secara empiris oleh Wethrop
ya dalam tulisannya Spiritualitas Pasar yang dikeluarkan atau yang diterbitkan dalam bukunya pada tahun 1999. Konsep supermarket daripada spiritual, ya, dilanjutkan oleh Peter Berger. Jadi dalam analisisnya tentang krisis agama dan logika, di mana agama diproduksi oleh individu di seputar konsep belanja atau konsep beli membeli gitu, ya, tukar menukar. Nah, jadi agama itu memenuhi kebutuhan rohani mereka ketika mereka membeli sesuatu atau barang spiritual kayak gitu untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Jadi Berger dalam tulisannya yang 1969 misalnya menulis bahwa yang beragama atau tradisi yang dulunya bisa dipaksakan secara otoritatif atau otoritas kini harus dipasarkan. Nah, karena itu ya agama itu harus dijual kepada pelanggan, tidak lagi dibatasi kepada pembeli. Bagi Berger, pluralistik atau situasi pluralistik di atas segala pasar kayak gitu. Jadi, nah, meskipun paradigma baru ini telah menghasilkan wawasan yang menarik ke dalam banyak aspek pasar keagamaan, jadi paradigma juga telah dikritik justru karena menekankan pada yang disebut dengan kebebasan pasar agama, yaitu pilihan individu dan subjektivitas daripada individu. Nah, gagasan Bourdieu tentang habitus mengenai pilihan-pilihan individu dan subjektif ini dapat kita lihat di gagasan Bourdieu tentang habitus, yaitu gagasan otonomi pilihan konsumen, ya. Mungkin sekian dulu kita tentang paradigma baru daripada sosiologi agama, ya, dalam pembahasan kita kali ini.